Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, judul kita pada kesempatan kali ini yaitu Ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik bagi kehidupan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya kepala keluarga, sebaik-baiknya komandan perang, dan lain seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik atau contoh yang baik. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, marilah sama-sama kita mengikuti dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan dan Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada bangsa Arab jahiliyah pada masa itu liutami memakarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia, dikarenakan pada masa itu kebodohan, kemaksiatan merajalela, sehingga Islam pun datang membawa keberkahan, membawa cahaya hingga sampai saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidaklah seorang itu dikatakan beriman kecuali ia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya apa? Katakanlah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sungguh dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membawa kita ke dalam surganya Allah. Karena dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Dalam suatu riwayat dikisahkan di mana kecintaan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair dapat membawanya dikarenakan amalnya, yaitu bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Allah izinkan ia masuk surga dan Allah haramkan baginya neraka. Dikisahkan seorang Abdullah bin Zubair, pada saat itu Abdullah bin Zubair disuruh oleh Nabi SAW untuk membuang darah bekas bekam Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair ini ialah seorang pelayannya Rasulullah SAW yang telah mengabdi kepada Rasulullah SAW selama puluhan tahun. Lalu Abdullah bin Zubair pun pergi ke belakang untuk membuang
darah bekas bekaman Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi, Abdullah bin Zubair bukan yang membuang darah bekas bekaman tadi, namun malah meminumnya. Lalu Rasulullah pun bertanya, apakah kamu minum darahku tadi, darah bekas bekam tadi? Lalu Abdullah bin Zubair pun terdiam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, darah yang tercampur dengan darahku maka akan Allah haramkan dari api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Jikalau kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah Allah pun akan mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah di surganya Allah kelak. Namun jikalau kita mencintai orang-orang ahli maksiat dan lain sebagainya, maka Allah pun akan mengumpulkan kita bersama dengannya. Nauzubillahi min zalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Artinya apa? Seorang itu akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Jikalau kita mencintai seorang, maka kita akan dikumpulkan bersama dengannya. Begitu pula dengan cinta kita kepada Rasulullah. Jikalau kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah Allah pun akan mengumpulkan kita bersama dengannya di surganya Allah kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Yaitu dengan cara mentaati dan mengamalkan apa-apa yang ia sampaikan, apa-apa yang dilakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Artinya apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jikalau kita mengejar dunia, pasti kita tak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti kita tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Namun apabila kita mengejar akhirat, pasti akan dapat. Sudahlah dapat, pasti akan banyak. Sudahlah banyak, pasti kita akan puas. Sudahlah puas, abadi selamanya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwas samiul alim wa innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.